Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Tri ya? Ya, alhamdulillah baik-baik Pak Sigit. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Tri, saat ini kita punya waktu nggak banyak Pak Tri, yang mungkin hanya Iya, sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol Pak Tri. Kira-kira iya. untuk sore ini apa yang kita obrolin Pak Tri? Ya, untuk sore ini saya tadi baru berkumpul-kumpul dengan Dewan Ambalan, jadi saya ingin membicarakan tentang ekstrakurikuler kepramukaan, bagaimana biar ekstra kepramukaan itu menjadi sesuatu yang menarik, menyenangkan bagi peserta didik gitu Pak Sigit. Oke, berarti Pak Tri pengennya pramuka itu menyenangkan gitu ya bagi anggotanya Iya, gitu, bisa betul. menyenangkan gitu ya. Oke Mm-mm. Pak Tri, kira-kira yang ingin Pak Tri dapatkan dari pembicaraan kita sore ini apa Pak Tri? Ya intinya ekstra kepramukaan itu menjadi sesuatu yang digandrungi gitu ya, ditunggu-tunggu gitu Pak Sigit. Ditunggu-tunggu oleh peserta didik sehingga seolah-olah mereka kangen dengan sesuatu yang wah kalau ketemu dengan pramuka itu kayaknya udah pengennya sih selalu bersemangat gitu ya, nggak pengen cepat-cepat berakhir gitu. Oh iya iya. Oke, jadi pengennya Pak Tri yang kita ingin dapatkan hari ini, jenengan pengen dapat satu solusi gimana pramuka itu bisa disenangi, digandrungi sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau Iya, mereka posisi ikut pramuka gitu nggak pengen segera pulang gitu ya. pengen Pengennya segera tetap pulang. lama-lama di kegiatan pramukaan itu Pak Tri ya. Iya, betul. Oke Pak Tri. Nah kira-kira yang perlu jenengan siapkan agar anak-anak bisa senang di ikut kegiatan di pramukaan apa Pak Tri? Ya, agar kepramukaan itu menyenangkan dan menarik buat peserta didik, ya kita memakai sesuatu yang baru, mungkin Pak Sigit ya dalam metode-metode kepramukaannya. Ya, walaupun sebenarnya sudah ada metode kepramukaan, tapi kan itu belum banyak diterapkan oleh kami ya, sebagai pembina juga masih perlu pembenahan, kemudian dari Dewan Ambalan juga jadi masih terlihat monoton begitu Pak Sigi dalam penyampaian materi keterampilan kepramukaannya maupun pengetahuan tentang kepramukaannya. Jadi kita akan menggunakan metode-metode yang sebenarnya sudah cukup ada disiapkan oleh Kuarnas ya. Jadi sudah ada sebenarnya dan itu akan kita terapkan nanti dengan berbagai cara. Oke, jadi Pak Tri pengen menyiapkan metode baru Pak Tri ya. Jadi agar anak-anak senang dengan mau pakai metode baru, tidak monoton, sehingga anak-anak nanti tidak terkesannya membosankan begitu Pak Tri ya. Iya, Oke, sip. Kemudian kira-kira yang ingin dikembangkan lebih lanjut apa Pak Tri? ya itu salah satunya adalah nanti kita membuat atau menarik ya dengan adik-adik itu sesuatu yang lain daripada yang lain gitu Pak Sigit. Salah satunya kan seumpamanya dalam belajar semapur gitu ya, dalam belajar Hmm. semapur itu kan anak-anak seringkali hanya diajarkan secara teoritis gitu, ditunjukkan selesai. Nah ini kita gabung Pak Sigit, kita gabung dengan dance ya, dan semapur. Jadi semapur itu kita aransemen gitu menjadi sebuah tarian gitu yang dikombinasikan juga dengan musik-musik kultur gitu ya. Jadi musik-musik Indonesia gitu nanti dikombinasikan, dikolaborasikan antara musik, dance dan semapur gitu Pak Sigit. Oke, jadi salah satu yang dikembangkan Pak Tri agar anak-anak senang salah satunya di kegiatan semapur Pak Tri ya. Di Iya. semapur itu kan biasanya cuman pakai apa namanya gerakan-gerakan tok ya. Ini mau dipadukan Oh, sama kegiatan yang pakai musik, dance gitu Pak Tri ya. iya. Oke, baik Pak Tri. Kira-kira yang biasa Pak lakukan agar bisa berhasil apa Pak Tri? Rencananya seperti apa Pak Tri? Agar Ya nanti kegiatan rencananya berhasil. juga nanti kan tetap ya ada perencanaan untuk adik-adik itu kan nanti ada latihan ya Pak Sigit ya. Kita Hmm. programkan latihan adik-adik itu kan nanti seminggu sekali, tapi juga untuk Dewan Ambalannya ini bukan hanya seminggu sekali Pak Sigit, tapi bahkan sebelum nanti kegiatan pramukaan itu kita adakan seperti upgrading ya buat Dewan-Dewan Ambalan untuk adik-adik Dewan Ambalannya. Sehingga nanti saat mereka menularkannya kepada adik-adiknya, itu sudah lancar begitu, sudah lancar. Jadi Hmm. seperti kita mengajar gitu aja kan, jadi sudah lancar, sudah tidak kaku lagi, tidak kagok lagi. Nah,
Ini yang perlu ditingkatkan Pak Sigit. Jadi kita nanti ada perencanaan ke sana dengan mendatangkan teman-teman pelatih, bisa jadi kita datangkan teman-teman pelatih dari Kuarcap Klaten, juga teman-teman dari Racana. Kalau kita punya hubungan dengan Racana Komunitas Muhammadiyah Surakarta gitu Pak Sigit. Baik Pak Tri, ini berarti Pak Tri punya rencana agar posisi anak itu ikut senang di pramukaan, Dewan Ambalan juga senang juga. Pastinya Dewan Ambalan kan juga pramuka juga ya. Nah Iya, ini Pak Tri pengen mencoba untuk mengupgrade skillnya Dewan Ambalan dengan TOT gitu Pak Tri ya, dengan mendatangkan iya, pelatih termasuk dari Kuarcap, dari rencana yang sudah tadi Pak Tri omongan dari OMS itu ya. Nah iya, itu betul. sebagai salah satu rencana biar Dewan Ambalan itu bisa mengupgrade skillnya agar anak-anak bisa senang ikut pramuka gitu Pak Tri ya. Mhm. Oke Betul, Pak Tri, betul Pak Sigit. Iya, betul. kira-kira untuk mendukung rencana Pak Tri itu kira-kira dibutuhkan siapa aja Pak Tri yang bisa membantu Ya, kegiatan itu? untuk mendukung rencana saya untuk kebijakan tentu saja kita butuh persetujuan dari Kamabigus selaku kepala sekolah ya selaku Kamabigus, kemudian juga dari Waka kesiswaan dan yang terpenting yaitu adalah dukungan dari teman-teman pembina Dewan Ambalan, adik-adik Dewan Ambalan plus dari stakeholder dari pihak ketiga itu ya pelatih dan teman-teman dari Racana. Itu Pak Sigit yang Oke, akan membantu saya nanti untuk ya. membuat suksesnya rencana ini. Iya Pak Tri, ya. Jadi untuk membantu kegiatan biar bisa lancar, Pak Tri butuh bantuan dari kakak pembina, dari kepala sekolah, wakak kesiswaan, wakak satpas, termasuk juga dari anak-anak sendiri Pak Tri ya. Iya, betul. Iya, oke Pak Tri. Nah, kira-kira Pak Tri nih, ini kan waktunya sudah mau habis nih Pak Tri. Mm-mm. Kita sudah ngomong hampir 10 menit nih Pak Tri. Kira-kira dari yang kita omongin saat ini tadi, Pak Tri bisa menyimpulkan seperti apa Pak Tri? Ya, intinya bahwa pertama saya kan punya satu program Mbak Sigit ya membuat kepramukaan itu menarik, menyenangkan bagi peserta didik, di mana itu nanti saya harus membuat satu metode-metode terbarukan gitu ya, sesuatu yang berbeda dari biasanya begitu, dengan kreativitas dari pembina maupun juga kreativitas dari adik-adik Dewan Ambalan untuk menarik peserta didik yang sama kelas 10 itu lebih menggandrungi kepramukaan. Dan rencana ini nanti kan perlu dukungan dan dukungan itu kan diperlukan oleh dari berbagai pihak ya, salah satunya ya nanti dari kepala sekolah selaku kamabigusnya, ada wakil kesiswaannya, tentu juga wakil-wakil yang lain, kurikulum maupun sapras juga. Dan juga dukungan dari teman-teman pembina, adik-adik Dewan Ambalan, kemudian pelatih-pelatih yang ada di Warcap, dan juga teman-teman Racana dari UMS. Dan insya Allah akan saya rencanakan ini tidak lama-lama Pak Sigit, biar nanti segera agar kamu menarik gitu ya. Jadi kemungkinan di minggu-minggu besok itu kita sudah akan mulai berkoordinasi dengan Dewan Ambalan, membuat satu metode yang menarik dan menantang gitulah untuk kebukaan di SMK Negeri 2. Oke Pak Tri, jadi kesimpulan dari Pak Tri secara refleksi tadi sempat diutarakan intinya pramuka dibuat fleksibel Pak Tri ya. Iya, fleksibel Fleksibel tapi nanti. juga tetap ada dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, wakil satpas dan sebagainya sehingga Iya, anak-anak itu bisa senang mengikuti pramuka gitu. betul. Tentunya juga tadi Pak Tri bilang biar anak-anak bisa senang juga perlu di-upgrade di ambalannya biar mereka ketika memberikan materi dan pengetahuan ke adik kelasnya itu bisa bisa ada materi yang baru yang fresh gitu ya Pak Tri ya. Iya. Oke Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Kira-kira pertemuan kita kali ini mungkin tidak bisa lebih panjang lagi Pak Tri. Mhm. Saya berharap nanti atau minggu depan atau kapan kita bisa ketemu lagi. Karena tadi Pak Tri bilang ada sosialisasi secepatnya, akan dikerjakan secepatnya ya. Saya kepinginnya nanti kalau ketemu ada cerita baru lagi tentang bagaimana Nah, anak-anak itu tentu Pak Sigit. Siap, siap. kegiatannya bisa senang apa tidak. Baik Pak Tri, sebelum kita akhiri Pak Tri, kira-kira dari pertemuan kita kali ini, dari proses coaching kali ini, refleksi Pak Tri yang dirasakan seperti apa Pak Tri?
Yang pertama tentu saja merasa ini ya Pak Sigit ya, apa, nyaman ya saat diajak berbicara mengenai eh, cita-cita, program yang kita lakukan itu kan menjadi satu hal yang seakan diri itu dihargai gitu ya, di istilahnya apa ya, diperhatikan. Nah, itu kan sudah menjadi satu hal yang membuat diri kita nyaman gitu. Kemudian dari pembicaraan kita juga mengalir begitu saja Pak Sigit, jadi tidak Iya. tidak terasa kaku gitu, jadi udah nyaman mau dengan teknik tirta yang kita lakukan itu juga sudah oke gitu. Bagi saya sih fans saja gitu ya, menyenangkan gitu Alhamdulillah. aja Mas. Oke, terima kasih Pak Tri atas refleksinya. Mungkin apa yang Pak Tri rasakan sama dengan apa yang saya rasakan Pak Tri. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan coaching ini dengan baik, dan mungkin untuk mengakhiri percakapan kali ini Pak Tri bisa kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama Pak Tri ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Saya Amin. tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.